Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Alhamdulillah tadi sudah dibuka dengan Zoom. Kita sudah perkenalan singkat dan membahas apa yang akan kita bahas di pembelajaran awal atau di pertemuan pertama dalam mata pelajaran bahasa Inggris ini. So, for this moment, I will explain for you some material that will include in our first class. Ya, jadi materi-materi dasar akan saya jelaskan di video ini dan tentu seperti materi-materi atau mata pelajaran yang lainnya akan ada sedikit penugasan. Nah, jadi di kelas 7 pertama ini kalau kalian semua belum pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya atau mungkin yang di SD-nya itu tidak ada mata pelajaran bahasa Inggris, tidak usah khawatir. Oke? Ingat, English is language. Bahasa Inggris itu adalah bahasa, maka itu adalah bentuknya latihan agar terbiasa. Sebagaimana bahasa Indonesia, atau mungkin kalau kita punya bahasa daerah seperti bahasa Selatan, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Sunda, dan yang lainnya, itu kan terjadi secara natural. So, English is like that. Bahasa Inggris juga seperti itu. Jadi, semakin kita sering belajar, semakin kita sering membiasakannya, semakin sering kita melatihnya, juga kita akan terbiasa. Jadi kita tidak akan lagi belajar dari A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Tapi kita akan fokus bagaimana penggunaan bahasa Inggris itu dalam keseharian. Atau bagaimana cara menggunakan bahasa Inggris, terutama dalam percakapan. Oke? So, sebelum itu akan ada dua tugas utama, yaitu di tugas harian atau tugas pertemuan ini akan ada tugas writing. Apa itu? Nanti akan dijelaskan di akhir sesi. Dan tugas kedua adalah speaking, yang mana kalian akan membuat video speaking sederhana yang nanti akan coba diupload ya. Yang mana kalau rekomendasi nanti kita akan coba buka di Facebook seperti itu. Oke, so let's we go to the first material ya. Jadi sebelum itu tadi sudah dilihat ya, ada beberapa materi dalam kelas 7 ini ya. Nah, jadi ada beberapa poin yang akan perlu kita bahas di kelas 7 ini, yaitu ada introducing myself atau memperkenalkan diri. Ini akan jadi rangkuman dari materi terakhir kita dari semuanya. Ada greet people, menyapa seseorang. Say thank you, mengucapkan terima kasih. Say goodbye, selamat tinggal, dan say sorry. Ya, say goodbye ini atau juga bahasa lainnya seperti leave taking. Taking ya. Nah, insya Allah ini yang akan menjadi fokusan kita di bab pertama ini atau di pertemuan pertama yang tentu kita akan bertemu lagi di bulan depan. Oke, oke, baiklah. Ya, so for the next, nah nanti setelah ini kita akan mencoba melihat apa sih di materi awal kita akan berbicara tentang menyapa. Oke? Oke, so baiklah kita akan coba masuki di materi awal tentang bagaimana kita menyapa. Yep, bisa dilihat di PowerPoint-nya ya, tentang how are you. It's very simple material. Ini materinya sangat simple. Kita akan coba buka dulu. Oke, sip. How are you? Oke ya. So, untuk pertama coba pengucapannya dilakukan saat how are you? Oke, sekali lagi. How are you? Ya, jadi itu pengucapan yang sederhananya. Nah, jadi ini disampaikan bahwa what do you do first when you meet someone? What do you do first when you meet someone? Jadi apa yang dilakukan ketika bertemu seseorang? Ya. We greet someone. Apa greet? Kita menyapa seseorang. Oke. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya, greeting and responses. Menyapa, sapaan dan responnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Hi, how are you? I'm fine. Ini adalah percakapan dasar ya. Ketika ada yang bertanya how are you, kita menjawabnya I'm fine. Ya. Goodbye, goodbye dan sebagainya. Karena kita lihat di tabelnya tadi yang nah di sini.
greetings and responses. Ya, ini ada di bagian sebelah sini, itu adalah sapaan yang biasa dilakukan atau pada umumnya. Ya, sini adalah bagaimana kita menjawab atau meresponnya. Oke, kita praktekkan dalam pengucapan. Hi, kita jawab juga hi. Hello, hello. How are you? I'm fine. How's life? Fine, thanks. How's everything? Very well, thank you. How are you doing? I'm okay, not so bad. How are you? I'm fine, thank you. How do you do? How do you do? Nah, jadi pada dasarnya sapaan ini memiliki makna yang sama, yaitu menanyakan kabar. Namun ada beberapa yang formal, ya, ada beberapa yang non formal. Nah, dan ada satu yang paling beda, yaitu adalah how do you do. Oke, kenapa berbeda? Karena ketika kita menggunakan how do you do, ya, itu hanya digunakan ketika kita baru pertama kali ketemu orang, ya, atau bertemu orang yang belum kita kenal. Jadi mau menyapa how do you do dan dijawab how do you do. Jadi kalau kita bertemu orang pertama kali, mungkin nanti ketemu orang luar negeri, ketika kita ditanya how do you do, jawabnya how do you do. Ya, jadi sama seperti itu. And then untuk yang lainnya itu banyak macamnya, ya. Jawabannya juga bervariasi. Jadi kalau ditanya how are you, I'm fine, thank you, and you itu gaya lama. Nah, so you must be more creative. Jadi kita bisa kreatifkan dengan yang lain. Sapaan-sapaan lain apa seperti good morning, good afternoon, good evening, good night, itu juga sapaan-sapaan, ya. Good morning ketika kita bertemu di pagi hari, good afternoon di siang hari, good evening sore, good night malam, atau good evening juga kadang bisa dipakai untuk malam, ya. Seperti itu. Jadi ini adalah sapaan dan responnya seperti itu. Bisa dipraktekkan dengan sangat gampang, ya. Nanti PowerPoint-nya akan di-share-kan. Oke. Lalu berikutnya ada leave taking. Leave taking apa? Kita berpisah. Nah, maksudnya apa? Setelah kita berbicara, setelah kita ngobrol, when we have a conversation and we want to leave, ya, akan meninggalkan sama lainnya, we can say that kita bisa mengucapkan dengan beberapa ucapan ini, ya. Say goodbye, bye-bye, see you later, see you, atau juga nice to meet you, dan sebagainya. Ya, ini masih gampang, insya Allah, ya. Sering-sering juga mungkin menonton film-film bahasa Inggris dalam artian melihat percakapannya, seperti itu. Ya, kalau sendiri itu boleh kalau di Facebook mungkin coba cari Simon Wilson, ya. Situ kumpulan video-video orang-orang yang keliling ke luar negeri. Nah, situ dia menggunakan bahasa Inggris. Terkadang ketika di negara lain mereka menggunakan bahasa-bahasa negara tersebut, itu bisa menjadi patokan bagaimana kita belajar berbahasa dan berbudaya tentunya. Oke. Nah, ini sedikit latihan ya ketika kita bertemu orang, bagaimana percakapannya. Ya. Soal itu di bagian pertama, how are you? Answer you have highly understand. Saya yakin kalian bisa mengerti dengan sangat baik, ya. Nah, lalu setelah how are you dan leave taking tadi sudah, lalu baru kita apa? Berikutnya materi yang kedua, yaitu mengucapkan terima kasih. Lihat, thank you very much. Oke, jadi nanti video ini bisa kalian akan ulang dan PowerPoint-nya juga akan share-kan, jadi bisa dilihat beberapa kali materi-materinya. Yang tidak tahu langsung tanya secara japri, biar tidak perlu di grup. Oke? So for the next material is about thank you very much. How we say about grateful or thanks to someone. Oke? Nah, sini ada pertanyaan, dia. What do you do when someone helps you? Apa yang kalian lakukan ketika seseorang menolong kamu? What do you do when your mom gives you a present? Apa yang kau lakukan ketika ibumu, orang tuamu memberikan hadiah? What do you do when your friends buy you something? Atau bahasa kita, apa yang kamu lakukan ketika temanmu bandar, kalau bahasa Bengkulunya, ya. So, we thank them for their kindness. Kita mengucapkan terima kasih untuk kebaikan mereka. We say thank you. Jadi, kondisi kita menggunakan thank you, itu adalah ketika
beberapa hal di atas, ada 3 kondisi di atas, ya. Nah, jadi itu yang pertama kalian perlu perhatikan. Ada juga responnya bagaimana ketika kalian berterima kasih dan responnya. Ini pada dasarnya kita bisa menggunakan thanks untuk yang simple, thank you very much, yang very polite atau sopan, ya. That's very kind of you. Jadi ini beberapa ekspresi cara mengucapkan terima kasih kepada orang, ya. Responnya bisa no problem, you're welcome, it's okay, atau thank you for you too. Nah, langsung kembali seperti itu. Jadi banyak caranya, banyak ragamnya, dan kita tidak kaku untuk mengucapkannya. Oke? Nah, kita lihat sekarang. Ini contoh percakapan ringannya, misalnya ya. Thanks for lending me your book. It's very useful. Terima kasih telah meminjamkan bukumu. Itu sangat berguna. You're welcome. Terima kasih kembali. Ya. Di intinya apa? Di sini kita juga belajar gitu ya, bagaimana Rasulullah ya mengajarkan kepada kita semua, pada sahabat-sahabatnya, bahwa kita selalu bersikap baik kepada orang. Ya, berterima kasih ketika mendapatkan hadiah. Berterima kasih kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita. Ya, dari menyapa tentu Islam dan Rasulullah juga telah mengajarkan pada kita apa sapaan kita yang paling mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita bertemu dengan orang, berbicara, bercakap, mendapatkan hal baik, kita bisa mengucapkan thank you. Kita bisa berterima kasih kepada orang tersebut. Islam sudah mengajarkannya sangat lama. Dan ini kita hanya mencobanya dengan bahasa, salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. But if you know, English is not the one most popular language in the world, but it's the second. The one is Chinese or Mandarin. Ya, jadi ternyata bahasa yang paling top digunakan atau bahasa paling banyak di dunia itu yang dipakai dalam bertransaksi itu bukanlah bahasa Inggris, namun bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Ya, mungkin kalian baru tahu itu semuanya. Nah, jadi pengetahuan kita. Bahasa Inggris adalah bahasa kedua yang paling populer digunakan. Oke? Nah, tadi kita lihat lagi. Nah, setelah berterima kasih, terkadang kita juga melakukan kesalahan. Ya, Islam pun telah mengajarkan kita bagaimana orang yang memberi maaf dan orang yang meminta maaf itu semuanya punya kedudukan, gitu ya, kedudukan yang luar biasa. Ketika kita berbuat salah atau ada orang berbuat salah kepada kita, memberi maaf adalah hal yang baik, meminta maaf juga adalah hal yang baik. Nah, sini kita akan bagaimana cara berbicara meminta maaf in English. Nah, like thank you or like when we want to thank to someone, it has the 3 condition when we must to apologize to everybody. Ya, dia ada 3 kondisi juga seperti berterima kasih tadi. Yang pertama, what do you do when you make a mistake? Apa yang kau lakukan ketika membuat kesalahan? What do you do when you hurt someone? Apa yang kau lakukan ketika menyakiti seseorang? What do you do when you can't help someone? Apa yang kau lakukan ketika tidak bisa membantu seseorang? We ask for an apology. Kita meminta maaf. Ya, misalnya ada orang minta tolong, kita lagi sibuk juga. Oh maaf, aku tidak bisa. Oh maaf, aku tidak bisa. But how we say in English? Nah, let's we check out. Ya, it's for example, ya. Misalnya, I'm sorry for coming late. I won't do it again. Please come on time. Jadi kalau terlambat, misalnya ini adabnya. Kalian di Zoom ada mata pelajaran yang terlambat, minta maaf dulu sama gurunya. Kalian ternyata ada omongan yang kurang baik atau cara bertutur dengan orang tua yang kurang pas, minta maaf dulu, ya. Tidak ada kata gengsi untuk seorang anak murid, ya. Karena itu adalah adab kita, akhlak kita. Kalau kita berakhlak yang baik, beradab yang baik, maka semua orang di sekitar kita juga akan menjadi baik kepada kita. Oke? Berterima kasih, meminta maaf itu adalah beberapa hal yang membuat orang bahagia, ya. Jadi itu perlu diterapkan dengan baik. Nah, nih mau contoh-contoh yang lainnya, ya. I'm sorry for coming late. Ini minta maafnya rata-rata menggunakan I'm sorry, gitu ya. I'm sorry menggunakan untuk permintaan maaf. Ini misalnya alasannya I woke up late, saya bangun terlambat. Promise I won't do it again. Jadinya saya tidak akan melakukan lagi, ya. Ini contoh-contoh bagaimana kita merespon kalau ada orang yang minta maaf kepada kita atau mungkin kita minta maaf pada orang.
Mereka biasanya mengatakan, "That's alright, I forgive you." Tidak masalah, saya memaafkan kamu. "There's no need to apologize. Let's forget it." "I accept your apology. I accept your apology. So don't worry." "Well, let's just forget it." "So, are we friends again?" Nah, ini banyak. It's many ways to say and respond to the apology or thank. Ya, jadi be flexible, be creative, and be politeness. Jadi yang sopan, kreatif, dan tetap kita merespon dengan cara yang baik. Seperti itu. Nah, ini bisa dicontohkan ya pengucapannya. Misalnya, ini ada Ivan dan Rehan ya. Kita baca, "Ray, you broke my toy car." Rehan jawab, "I'm sorry for breaking it." Ivan jawab lagi, "It's my favorite." "I know, it's my fault. Will you forgive me?" "I forgive you, but don't do it again." "Thank you. I promise not to do it again." Ya, jadi Rehan ini kedapatan memecahkan atau menghancurkan atau mematahkan atau merusak mainan mobil dari si Ivan. Jadi meminta maaf lah, ya. Bisa dipraktekkan sedikit seperti itu. Okay, very good. I have the first two material that you can understand. It is very simple material. It's about greeting, thanking, and apologize. So I believe if you practice more and more, and this simple thing, simple conversation, you can do better and better. Okay, so because the key of language is be practice. Okay, jadi kunci bahasa itu kita adalah melatihnya. Nah, so for the end of our material today, untuk materi ketiga sebagai akhir dari pertemuan pertama kita di bulan pertama ini, ya, is about English material adalah setelah kita bertemu seorang, setelah kita menyapa, berterima kasih, minta maaf, and for the last is introduce myself atau introduce yourself. Jadi kita memperkenalkan diri. Nah, ini yang paling penting. Karena ketika kita bertemu dengan orang dimanapun itu akan baik kalau kita saling mengenalnya. Okay, so let's check the PowerPoint. Nah, ya, oke, sengaja tidak usah besarkan biar kita lebih enak melihatnya. Let me introduce myself. Kita lihat langsung contohnya. Nah, ini paling simpel ya. Memperkenalkan nama. Let me introduce myself. My name is Firman. Nice to meet you, sir. I'm Mr. Willy. Nice to meet you too. Misalnya perkenalan, misalnya nama saya Usama. Let me introduce myself. My name is Usama. Nice to meet you. Dan kalian bisa menjawabnya seperti itu. Perkenalan nama, gampang ya, bisa dicoba? I'm sure that you can. Saya percaya kalian pasti bisa. It's very, very simple because you are a smart student, okay? And we go to the next. Nah, ini tadi menyatukan sapaan gitu ya. Good morning. Good morning. I'm Firman's teacher. I'm Hidayah. How do you do? I'm Firman's mother. I'm Nita Haryanto. How do you do? Nah, di sini perhatikan. Berarti menunjukkan bahwa guru Firman dan ibunya adalah belum pernah kenalan. Hanya baru pertama kali bertemu. Ya. Karena kenapa? Mereka menggunakan how do you do. Nah, jadi ingat how do you do digunakan ketika pertama kali bertemu atau pertama kali kenalan. Oke? Okay? Nah, ini the simple introducing yourself. Nah, jadi ini susunan kalimat yang sederhananya dalam memperkenalkan diri, ya. Pertama dari ada nama. Hi, my name is Edward. My friends call me Ed. I'm 12 years old. My hobby is skateboarding. I want to be your friend. Jadi di sini ada nama, ya. Ada panggilan, umur, hobi. Itu paling sederhananya. Nanti yang lengkapnya akan ada penugasan, ya. Oke, nah. Jadi ini ada urutan-urutannya juga untuk latihan. Yang pertama, pakai sapaan. Kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Bisa seperti itu. Atau how's life? Juga bisa. How are you? Jadi kita bisa gunakan. Tapi juga yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's the important point because we are Muslim. Yes. Baru berikutnya menyampaikan nama. Ya, menyampaikan namanya. Lalu beritahu umur, hobi, alamat, ya, lalu tutup dengan pleased to meet you, senang bertemu denganmu, seperti itu, ya. So kita akan coba ke the last part, ya. Oke. Jadi setelah tadi ada 3 materi, memang Ustaz agak cepat menyampaikannya.
Nanti bisa kalian cerna, ya. Lalu apa? Nah, tugas pertemuannya adalah, kita akan melihat tugas pertemuan kalian. Nah, oke. Oke, bisa kelihatan ya. Jadi tugas pertemuannya adalah menulis ya dengan tulisan tangan. Jadi biar nggak kaku menulis. Perkenalan diri kalian, ya, ada nama, ada umur, ada tempat tinggal, ada hobi, favorit, dan sebagainya. Boleh ditambah. Many example that have in internet that you can do, ya, you can copy or you can what we call meniru, ya. Jadi banyak contoh ada di internet, kalian bisa menirunya, bisa mencontohnya, ya. Jadi the first task is make a text of yourself. Jadi bikin teks tentang diri kalian sendiri, tentang perkenalan, ya. Boleh jadi paragraf, boleh jadi poin-poin, boleh jadi tabel. Whatever you do to be creative and more powerful, ya. Jadi itu pesan Ustadz untuk tugas pertamanya itu tugas hariannya. Kapan dikumpulnya Ustadz? Tidak cepat-cepat. Kalau bisa hari ini lebih bagus. Karena kalau udah punya jam kosong, tidak ada jam lain, silakan dilaksanakan langsung. Tapi kalau punya jam, saya tunggu terakhir hari Sabtu. Oke? Terakhir digunakan hari Sabtu. Insya Allah seperti itu. Ya, terima kasih. Dan tugas bulanan, tugas proyek ya. The last project is make a video of introducing yourself. Untuk contoh misalnya seperti ini di Facebook ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Usama Izzuddin Al-Qassam. I'm 25 years old. I'm a teacher at Junior High School Khairunas Bengkulu. I live at Hibrida 15th Street. Yeah. My hobby is reading, watching, yeah, and make something. And I like many things, yeah. My favorite color is blue and black, and some white and pink, yeah. And I always happy with my life. Nice to meet you. Contohnya seperti itu, sederhana. Dan diupload di Facebook, ya. Saya kasih contoh, misalnya seperti ini. Nah, jadi ini beberapa contoh-contoh video, ya. Kalau ini video alumni kalian yang lama, ya. Nah, jadi contohnya seperti saja ya. Ini bisa dilihat, nanti buka videonya. Jadi untuk tugas proyek itu mengumpulkannya di Facebook, nanti diupload, di tag ya. Ini Facebook Ustadz, caranya bagaimana? Misalnya seperti ini. Oke. Kembali ke home. Misalnya kalian mau foto video, kalian udah rekam videonya, kalian upload ya. Nah, nanti di sini kalian ketik add ya. Nah, ketik nama Ustadz ya, Usama Al-Qassam ya, jadi gitu. Jadi biar Ustadz di tag ya. Seperti itu. Settingannya nanti dibikin di public, bikin public saja. Nah, nanti tinggal upload videonya. Terakhirnya kapan? Minggu keempat ya, nanti saya kasih tanggalnya seperti itu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi untuk yang tugas videonya diupload di Facebook. Kalau belum punya Facebook boleh dibikin. Kalau agak merepotkan boleh menggunakan Facebook orang tua atau Facebook tetangga, Facebook teman, nggak masalah. Ya. Jadi ini salah satu penggunaan media kita agar kita lebih melek teknologi, tapi menggunakannya dengan kebermanfaatan. Oke? Okay? So, I think this is all for today. I'm sorry if I have some mistake and all of my material is not very useful for you. So, you can text me in WhatsApp or Messenger in my Facebook or WhatsApp in 0815-3297-97-7885 ya. Jadi berapa itu silakan dicerna kembali, nanti akan Ustadz nanti kan di grup ada WA-nya Ustadz ya. Ada gambarnya pakai baju merah sedang menghadap ke samping ya. Jadi kalau ada apa-apa silakan di WA. So I think that's all for today. I'm sorry if some mistake. So we'll meet in Zoom again in 10 or 10:30. And thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.